Tiba-tiba, seseorang mendorong Stacy ke air. Di dalam kerajaan laut, Stacy bertemu Neptunus. Dia duduk di singgasananya dikelilingi 3 putri duyung. Neptunus meminta Stacy mengembalikan kalung mutiara kepada istrinya. Kalung itu baru saja hilang dan Stacy menemukan kalung itu di pantai. Bisakah kamu menebak putri duyung mana yang istrinya Neptunus? Yang paling kanan, cuma dia yang memakai cincin tunangan. Hari kerja baru di pabrik coklat, Jason mau mengerjai Freddy dan melumuri telur ayam mentah dengan coklat. Kemudian dia membungkus dan menaruhnya di antara telur coklat asli di nampan. Saat Jason membawa telur coklat itu, Freddy langsung tahu mana yang palsu. Bisa tebak kenapa? Telur coklat yang asli berlubang di dalamnya sehingga berguling-guling di nampan saat Jason berjalan. Tapi telur yang mentah lebih berat dan tak banyak bergerak. Coba lihat kamar pas ini, ada detail yang aneh? Kaki berbulu dan bercakar ini pasti bukan punya manusia. Bella sedang pergi ke salon, si manajer memintanya menunggu selama 20 menit. Bella duduk di lobi dan gak sengaja tertidur. Saat dia bangun, ternyata seseorang telah memotong rambutnya yang panjang dan indah. Dia marah dan menanyai 3 tersangka. Maya bilang dia sibuk mengurus pelanggan lain, dia gak melihat apa yang terjadi di lobi. Rick bilang dia sedang makan siang di luar dan Sally berkata, "Kamu pikir aku siapa? Aku gak pernah mencuri rambut, itu konyol. Siapa yang bohong?" Di pakaian Maya dan Sally sama-sama ada potongan rambut, tapi itu tak membuktikan mereka bersalah. Tapi kotak bekal Rick masih penuh makanan, berarti dia sibuk mengerjakan hal lain selama istirahat makan siangnya. Mencurigakan. Gaun malam Bella terlalu panjang dan berkelas, dia nggak bisa masuk gedung konser naik kereta bawah tanah. Sang manajer hostel, Fred, menawari Bella tumpangan jika dia berhasil memecahkan teka-teki rumitnya. Aku punya leher tapi nggak punya kepala, punya 2 lengan tapi nggak punya tangan. Aku bersamamu di sekolah dan di tempat kerja. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah kemeja. Saat istirahat, Bella keluar untuk mencari udara segar. Dia menikmati malam ini bersama tamu lain. Tiba-tiba seseorang menawari Bella kalung berlian seharga Rp200.000. Dia langsung mau dan memakai kalung itu. Tak lama kemudian, 3 tamu menghampiri Bella dan mengaku sebagai pemilik kalung itu. Pam bilang, "Beraninya ya kamu? Kalung ini sudah turun-temurun di keluargaku. Kalung itu hilang di kamar mandi wanita." Diana bilang, "Kalung itu persis kalungku. Seseorang mencurinya saat aku melewati kerumunan hari ini. Untungnya koleksi perhiasanku diasuransikan." Dan Sheila berkata, "Aku sadar kalung itu hilang setelah mengunjungi prasmanan di lantai 6. Bisakah kamu membantu Bella mengembalikan kalung itu ke pemilik aslinya?" Kalung itu milik Diana. Gedung konser itu nggak punya 6 lantai. Pam dan pria yang menjual berlian itu tadi punya tato kembar di lengan mereka. Jadi mereka pasti penipu yang bekerja sama. Selesai acara, Leticia mengundang Bella berpesta. Bella bertemu Tyler di sana dan Tyler mengaku sebagai pemain biola terkenal dan menunjukkan kepada Bella beberapa foto yang membuktikan gaya hidup mewahnya. Tapi Bella sadar Tyler cuma pembohong. Bagaimana Bella bisa tahu? Lihat pohon-pohon di foto ini deh. Terlihat jelas angin bertiup ke kanan. Akan tetapi rambut Tyler tampak tertiup angin ke kiri. Foto ini tentu hasil Photoshop. Besok paginya Bella belanja bahan makanan. Dia nggak punya banyak uang tunai, jadi dia cuma beli 2 produk yaitu keju dan roti. Lalu dia membayar total Rp110.000. Harga keju lebih mahal Rp100.000 dibanding roti. Berapa harga roti ini?
Jawaban cepatmu pasti harga rotinya Rp10.000 kan? Tetapi jika harga roti Rp10.000 dan harga keju lebih mahal Rp100.000 dari harga roti, harga keju itu berarti Rp110.000 dan totalnya akan menjadi Rp120.000. Jawaban yang benar adalah harga rotinya Rp5.000 dan harga kejunya Rp105.000. Nah, hasilnya baru pas Rp110.000. Gimana? Paham? Freddy mau membalas Jason, dia berpakaian seperti hantu untuk menakut-nakuti. Tapi tiba-tiba beberapa hantu beneran muncul. Bisakah kamu mengetahui hantu mana yang merupakan Freddy? Yang ini, cuma dia hantu yang gak transparan. Pada suatu malam, sebuah pabrik merayakan hari jadinya. Manajemen mengadakan pesta, semua karyawan ikut dalam lomba karaoke. Kebanyakan dari mereka bernyanyi dengan sangat merdu dan menerima hadiah dan bunga. Tapi cuma ada 2 penyanyi terbaik, Nancy dan Betsy, yang berhasil sampai final. Mereka bersiap saling berhadapan dalam satu putaran lagi, namun tiba-tiba Betsy terjatuh ke lantai tak sadarkan diri. Dokter mengatakan dia diracun, tapi semua peserta makan makanan yang sama. Selain itu polisi memeriksa piring, tapi semuanya bebas racun. Bisa tebak apa yang terjadi? Seseorang meracuni bunga Betsy. Besok harinya Freddy masuk kerja seperti biasa. Dia melihat sekeliling dan berseru, Tunggu sebentar, siapa yang membawa kucing ke pabrik coklat? Hewan peliharaan dilarang di sini. memangnya ada binatang ya? Ada, ini dia. Kucing itu ketakutan dan lari ke ruangan lain. Freddy mengikutinya. Bisakah kamu melihat kucing itu sekarang? Dia sembunyi di sana. Lagi-lagi Freddy gagal menangkap kucing itu. Kucing itu berlari keluar dari gedung dan bersembunyi di taman. Bisakah kamu membantu Freddy menemukan kucing itu? Hewan malang itu ada di sana. Freddy menangkap kucing itu dan menemukan catatan kecil yang tergantung di kalung lehernya yang berisi kontak pemiliknya. Freddy menelpon si pemilik kucing, tapi nggak ada yang menjawab. Jadi sepulang kerja, Freddy membawa kucing itu ke alamat yang tertera di catatan itu. Rumahnya berupa kastil menyeramkan. Pintunya terkunci dan butuh kata sandi. Bisakah kamu membantu Freddy memecahkan kodenya menggunakan petunjuk ini? Kata sandinya adalah rainbow atau pelangi. Seorang kakek tua yang muram menyapa Freddy di dalam kastil. Freddy mengira dia mau berterima kasih karena telah membawa kucing itu kembali. Tapi kakek itu mulai tertawa jahat dan mengunci semua jalan keluar. Lalu dia berkata, Kalau kamu berhasil menyelesaikan 3 tugas yang akan kuberikan padamu, kamu akan mendapat 100 juta. Tapi kalau gagal, kamu akan tinggal di kastilku selamanya. Ini tugas pertamanya. Bantu aku menemukan kacamataku di antara sayur mayur ini. Bisakah kamu membantu Freddy? Ini dia. Tugas dari kakek tua selanjutnya adalah memasak ramuan dan melakukannya dengan urutan yang benar. Dia memberi Freddy resep ini. Bisakah kamu membantunya? Pertama-tama kamu harus memasukkan kari, lalu gunakan blueberry agar ramuannya terlihat kehijauan. Terakhir tambahkan tomat agar ramuannya terlihat kecoklatan. Untuk sayuran, Freddy nggak membutuhkannya. Tugas ketiga adalah menemukan buku di ruang berantakan ini. Bisakah kamu melihatnya? Bukunya setengah tersembunyi di dalam sofa tuh. Sam sedang berjalan di pegunungan, dia bertemu seorang gadis cantik dan menghabiskan sepanjang hari bersamanya. Di malam hari, dia menyadari dia bahkan nggak tahu namanya. Dia bertanya apa dia mau berkencan esok harinya. Gadis itu setuju, asalkan Sam bisa menebak namanya.
Sam kesal, tapi untungnya gadis itu menyukainya juga. Dia menulis sesuatu di selembar kertas. Itu adalah petunjuk tuh. Bisakah kamu mengetahui namanya? Abaikan angkanya dan lihat hurufnya. Hasilnya tertulis nama Regina. Sam menyewa kabin di pantai sepi yang indah. Dia menelpon Regina dan mengundangnya datang, tapi Regina mengeluh kakinya patah. Sam menawarkan bantuan dan mengajak Regina menginap di rumahnya sampai sembuh. Dia membawanya ke kabin dalam pelukannya seperti pria sejati. Regina lapar dan meminta Sam membeli makanan. Saat Sam kembali, ternyata seseorang merampok rumahnya. Regina bilang dia sedang tidur dan gak melihat perampoknya. Sam menelpon polisi dan berkata, Sepertinya pacar baruku pencuri. "Kenapa dia berpikir begitu?" Lihat tuh gipsnya. Awalnya gipsnya dipasang di kaki kanan, tapi sekarang kok ada di sebelah kiri? Polisi menangkap Regina. Mereka juga menahan 3 pria mencurigakan. Jack bilang dia sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Bill bilang bahwa dia sedang mengambil foto untuk blognya. Dan Fred bilang dia selalu berselancar di pantai. Bisakah kamu menebak siapa di antara mereka yang merupakan kaki tangan Regina? Bill orangnya. Lihat deh lengannya. Ada tato bertuliskan nama Regina.